Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Melia dengan NIM 200400632, Prodi Gizi, kelas A dari Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi. Sebelum kita masuk ke patofisiologi hipertensi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tekanan darah. Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah dan ditimbulkan oleh desakan darah terhadap dinding arteri ketika darah tersebut dipompa dari jantung ke jaringan. Tekanan darah memiliki dua komponen, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik itu sendiri adalah tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik merupakan tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Selanjutnya, kita bahas tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi diambil dari kata hiper yang berarti berlebihan dan tensi yang berarti tekanan. Dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Pada hipertensi memiliki dua klasifikasi, yaitu klasifikasi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu sendiri merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui, sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan oleh penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit endokrin, dan gangguan anak ginjal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Yang pertama ada genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi. Yang kedua, obesitas. Obesitas juga mempengaruhi hipertensi karena antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah saling berhubungan, yaitu terjadi resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivitas saraf simpatik dan sistem renin-angiotensin, dan perubahan fisik pada ginjal. Yang ketiga, jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria cenderung lebih besar daripada wanita. Yang keempat, stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu, sehingga hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun meningkat. Yang kelima, kurangnya olahraga. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk. Yang keenam, pola asupan garam dalam diet. Ketika mengkonsumsi garam lebih dari 100 ml atau sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram garam per hari, maka dapat menyebabkan meningkatnya volume darah sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi. Yang terakhir ada kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Bagi perokok, dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Nah, sekarang kita masuk ke patofisiologi hipertensi. Bagaimana sih mekanisme terjadinya hipertensi? Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1.
atau angiotensin converting enzim atau yang biasa disebut ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Nah, sehingga angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama, yaitu aksi pertama, meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Aksi kedua yaitu menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron itu merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Selanjutnya, komplikasi hipertensi. Komplikasi hipertensi ini dapat timbul apabila hipertensi tidak ditangani, antara lain terjadinya stroke, lalu pada kardiovaskuler terjadinya infark miokard dan gagal jantung. Pada ginjal terjadi penyakit ginjal kronik dan pada mata terjadi retinopati. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Agar mencapai target tekanan darah, kita harus melakukan penata laksanaan hipertensi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Pada non-farmakologis, terapi non-farmakologis terdiri dari menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan berlebih, menghentikan konsumsi alkohol, menghentikan asupan garam dan asupan lemak, latihan fisik, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Lalu, terapi farmakologis. Terapi farmakologis ini berupa obat-obatan. Contoh obat antihipertensi antara lain yaitu beta blocker, misalnya propranolol dan atenolol. Yang kedua, penghambat angiotensin converting enzim, misal captopril dan enalapril. Yang ketiga, antagonis angiotensin 2, misalnya kandesanta dan solartan. Yang keempat yaitu calcium channel blocker, misalnya amlodipin dan nifedipin. Dan yang terakhir ada alpha blocker, misalnya doxazosine. Yang terakhir yaitu pencegahan. Yang pertama bisa dimulai dari perubahan pola makan. Yang kedua, pembatasan penggunaan garam hingga 4-5 gram per hari. Dan menghindari makanan yang mengandung soda kue, bumbu penyedap, dan pengawet makanan. Yang ketiga, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, kuning telur, cumi-cumi, kerang, kepiting, coklat, mentega, dan margarin. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang kelima, olahraga dengan teratur. Yang terakhir, harus menghindari stres. Itu dia tadi penjelasan saya tentang patofisiologi hipertensi.